Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, tertulis dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 14. Mari sahabatku semua kita simak dan kita renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Aidang adong dihita di son hutanahot, alai dilului rohatta do narosugut. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, dari sudut pandang iman Kristiani kita, tentu kita sudah memahami bahwa dunia tempat kita hidup saat ini bukanlah tempat tinggal yang tetap bagi kita. Kita hanya musafir atau hanya menompang sementara, karena kita juga mengimani bahwa kelak akan tiba waktunya kita akan meninggalkan dunia ini, di mana tubuh kita yang lemah ini kembali kepada tanah dan roh kita akan kembali kepada Tuhan kita. Kematian kelak akan menjadi titik terakhir yang akan membuat kita harus meninggalkan dunia ini. Kemudian firman Tuhan hari ini juga melanjutkan, setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan menuju satu kota yang akan datang. Kota yang akan datang itu adalah surga, di mana tempat orang-orang percaya berkumpul dan menjadi umat kekal dari Tuhan Allah. Berhubungan dengan pemahaman itu, maka dunia tempat kita tinggal saat ini menjadi media yang dipakai atau ditentukan oleh Tuhan sebagai wadah bagi kita untuk membentuk kita layak menjadi penghuni kota suci itu, menjadi warga kerajaan surga. Sahabatku, pernyataan firman Tuhan hari ini tentu memiliki makna yang sangat penting untuk kita renungkan. Pertama, ketika kita menyadari bahwa kita akan meninggalkan dunia ini, maka kita harus dapat memastikan dan sekaligus memutuskan segala sesuatu yang kita pinjam dan yang dititipkan Tuhan kepada kita secara lahiriah di dunia ini harus kita kembalikan. Karena semua yang kita miliki sekarang yang berasal dari dunia ini tentu saja dapat menjadi penghalang bagi kita untuk diterima kembali menjadi warga kota suci itu. Ketika kita dapat menikmati kemeriahan dan kemegahan dunia ini, baik lewat harta kekayaan, melalui jabatan, dan hal-hal yang kita anggap sebagai sumber kebahagiaan, sangat berpotensi membuat kita terlena, akhirnya lupa bahwa semuanya itu akan berlalu dan akan kita tinggalkan. Namun sebaliknya, semua itu bisa menjadi penopang bagi kita menuju kota yang kekal itu, jika itu kita pergunakan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan untuk kebaikan dan untuk mewujudkan kasih dan kepedulian Allah kepada sesama manusia. Yang kedua, kesulitan dan penderitaan yang kita alami saat ini atau selama di dunia ini juga berpotensi membuat kita menjadi putus asa. Tidak sedikit orang yang kehilangan pengharapan karena mengalami berbagai persoalan hidup. Tetapi firman Tuhan hari ini meneguhkan pengharapan kita supaya kita tidak terjebak dalam kekhawatiran dan kegelisahan karena tantangan dan penderitaan. Karena semua itu juga pasti akan berakhir. Kelak kita akan meninggalkan penderitaan itu seiring dengan waktu Tuhan yang akan datang membawa kita ke kota kudus itu, yaitu Yerusalem baru, tempat sukacita kekal. Hal ini dapat memberikan ketenangan dan kepastian bagi kita. Maka sahabatku semua, mari fokus pada kehidupan rohani, hidup setia dalam iman yang teguh, dan siap sedia menuju kota yang telah dijanjikan Tuhan Allah, tempat di mana Dia, Tuhan kita, akan mengisi segala sesuatu dengan kebahagiaan, dengan keadilan, dan dengan damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.